Bismillahirrahmanirrahim. Kata setengah ulama yang satu, nama itu tersebut di dalam suhuf Nabiullah Ibrahim alaihissalam tentang Bismillahirrahmanirrahim. Nang 3000 nama-nama Allah Ta'ala hari itu. Satu nama itu ada di dalam suhuf Nabi Ibrahim. Dan makna 3000 nama itu terkandung di dalam 3 nama. Di dalam 3 nama ini yaitu Bismillahirrahmanirrahim, Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Jadi satu nama itu mengandung 1000 asma. Allah mengandung 1000 asma, Ar-Rahman 1000 asma, Ar-Rahim 1000 asma. Maka barang siapa mengetahui akan dia dan berkata atau membaca akan dia Bismillahirrahmanirrahim, seolah-olah seperti ia menyebut akan Allah Ta'ala dengan sekalian namanya yang 3000 itu. Jadi kata gampangan nuranya Bismillahirrahmanirrahim inilah. Dan barang siapa lupa mengucap bismillah pada awal makan, dah 10 suap hanya ingat kayak apa? Atau pada awal minumnya, awal makan kada ingat bismillahirrahmanirrahim, awal minum kada ingat bismillahirrahmanirrahim, hendaklah mengucap akan bismillah itu pada pertengahannya makan atau pertengahan minum, atau pas hendak selesai makan dan minum pada akhir dengan katanya bismillahi awwalahu wa akhirahu. Itu bacaannya. Bila kada ingat bacaan pas sudah beberapa suap hanya ingat, sudah separuh dan minum hanya ingat. Nah ini gantian daripada bismillahirrahmanirrahim, yaitu bismillahi awwalahu wa akhirahu. Inilah pelajaran-pelajaran pada Tuhan kita bahari. Mun kada ingat bismillah jahidin tadi, makanannya masih ada, minumannya belum habis, maka ganti ujar sayyidin bismillahi awwalahu wa akhirahu. Nah berarti di sini dalilnya nih. Kalau kita hendak mencari dalil kayaknya di dalam kitab Munabbihatul Qulub halaman 90 di samping baris yang kedua. Nah itu jelas telah dalil orang tua kita bahari bila kada ingat bismillah, yaitu di dalam kitab Munabbihatul Qulub halaman 90 di higa baris yang kedua. Al-Jauharul Mauhub wa Munabbihatul Qulub. Supaya muntah syaitan itu. Jadi syaitan nang umpat makan minum tadi muntahnya tadi jadi kanyang nam. Maka anda bakanyang kisahnya jiwa syaitan. Arai dah. Kali pas bismillah kawan di awal atau di ujung. Tapi belum habis lagi makanan minumannya lah. Sudah habis tuh jadi kisah lagi. Hikayat berarti kisah. Hikayat ini kisah. Bahwasanya syaitan itu gemuk, berjumpa dengan syaitan kurus. Setan nang lama nih betamuan lawan setan kurus. Maka berkata syaitan gemuk bagi yang kurus, mengapa engkau jadi kelakuan ini? Katanya, karena bahwasanya mengarasi atasku oleh seorang laki-laki. Apabila ia masuk ke rumahnya, berkata Bismillahirrahmanirrahim.
Dan apabila makan dia berkata bismillahirrahmanirrahim. Dan apabila minum dia berkata bismillahirrahmanirrahim atau bismillah aja sesuai yang ada di sini. Demikianlah maka aku lari daripadanya. Jadi dia setan lamak kenapa maka kurus benar ikam, maka kita harus sama-sama pada lamak. Di apa aku hendak lamak kayak ikam nek. Aku ini menggoda orang Islam. Inya bila hendak masuk ke dalam rumah bismillah, bila hendak makan bismillah, bila hendak minum bismillah, makanya aku kurus. Menikah menggoda orang kafir kata tahu bismillah. Pada kanyang, tempat juga kanyang. Kemudian berkata syaitan yang kurus bagi yang gemuk pulang. Tadi kan kisahnya setan nang lamak. Kenapa ikan maka jadi kurus? Sekarang setan kurus pulang betakon. Rame juga lah kisah setannya. Bepandirin juga pada ininya rupanya. Kayak kita juga lah bepandirin pada kita lemuan. Betapa hal kamu aku lihat akan dikau di dalam kelakuan yang elok. Kamu ini kayaknya bagus-bagus saja, sehat-sehat aja, lama-lama kejawab. Budi bagus. Katanya si lamak tadi menjawab, karena aku mengarasi akan seorang laki-laki apabila ia masuk ke rumahnya tiada berkata bismillah. Ada mesti juga lah harus orang kafir. Saya orang Islam juga. Naik ke rumah kada ingat mengucap salam, apalagi bismillah. Nya salam itu aja sudah untung. Assalamualaikum, bismillahirrahmanirrahim. Dan apabila makan atau minum dan lainnya tiada berkata akan dia bismillah. Naik ke rumah kada bismillah, makan kada bismillah, minum kada bismillah, karena aku karasi aja setan. Jadi kada mesti juga tadi orang kafir lah, bisa aja orang Islam, banyak aja orang Islam yang kada ingat bismillah. Maka aku sekutu akan dia pada sekaliannya. Artinya pada sekalian makan, minum, masuk ke dalam rumah, besakutu, bakawal. Kalau bahasa Banjar kita di sini kawal kawan lah. Kalau bahasa Banjar asli kawal, menyambat kawan tuh kawal. Kalau kawan ini sudah masuk ke Melayuan sudah. Dan naik di atas tangkuknya seperti binatang. Kada ada lalu bacaan. Itulah artinya kan. Kada bacaan lalu. Nah, jadi kita amalkan naik ini barang nah. Nang menghingkat jangan kada tak amalkan. Bismillah terus. Naik ke rumah nah utamanya dulu jangan sampai kada ingat bismillah. Kayak apa aja men berulang kan. Maturun kan mas maturun naik bismillah pulang. Turun kan bismillah pulang. Supaya setan ini kada umpat. Namun setan ini umpat nyaman benar menggoda kita. Saraba katemunnya sudah umpat masuk tuh, iya sudah. Pelajaran kita yang selama ini kan cuma masuk jamban aja. Bismillahirrahmanirrahim. Naik ke dalam rumah kan jangan sampai kada ingat bismillah. Tuh kisah tadi lah hikayat. Setan lamak lawan setan kurus. Jadi setan lamak ini umpat makan, umpat minum, umpat naik juga ke dalam rumah. Setan kurus kada kawa karena bismillah terus. Orang ini asal naik ke rumah bismillah, saya makan bismillah, saya minum bismillah, saya berbaju bismillah. Hendak guring bismillah, hendak mandi bismillah.
hendak turun bismillah, pulang jadi umpat setan. Sarabanya bismillah yang kisahan kita hari tahun bakar amat bibinian itu lantaran dia selalu mengamalkan bismillahirrahmanirrahim. Kisah pulang hikayat jar adalah bagi Abi Muslim Al-Khawlani Abi Muslim Al-Khawlani ini seorang jariyah memberi minum racun akan penghulunya. Mailah pembantu nih meracuni tuan. Dia paham nih. Maka tiada memberi bekas racun itu padanya si tuan tadi si penghulu. Maka tatkala panjang masanya berkata jariyah bagi penghulunya, bahwasanya aku beri minum racun akan dikau penghulu tuan nai. Masa beberapa lama Arab aku memberi makan ikan, memberi minum ikan racun, dan tiada memberi bekas kepada engkau. Pada papa menjadi kita orang Banjar ni sakti juga lah, racun kada mati. Lawas sudah nih jalannya cerita nih. Keadaan ini lawas, mungkin jariyah atau pembantunya ini, kalau bahasa kita pembantulah, jariyah itu khaddam, hamba jariyah. Mani tuan tak kenapakah dengki kah apakah tahulah. Jadi sudah beberapa lama memberi makannya racun ini, ditakuni sidin pian ini kuracuni hari-hari, tapi kata bapak kayaknya. Nah ayo pak lanjut ceritanya. Karena bahwasanya engkau sudah tua. Nah apa pulang katanya si tuan si penghulu, karena bahwasanya engkau sudah tua, maka apa sebab engkau tiada merdeka akan daku? Maka kata penghulunya bahwasanya aku berkata, tatkala tiap-tiap kali aku minum dan tiap-tiap kali aku makan, bismillahirrahmanirrahim. Jadi jangan dipandang enteng bismillah gini. Racunnya kada mempan saya. Tapi jangan Bismillah. Kalau baik kayaknya mantangan nang harat ya bismillah nih cunain benar racun rumput tarai insyaallah aja umuman namurang. Nalillah wa inna ilaihi raji'un. Maka tiada memberi mudarat ia akan dako dengan berkatnya bismillahirrahmanirrahim. Kemudian merdekakan akan dia oleh penghulunya. Dimerdekakannya hamba sahayanya tadi tak. Dimerdekakan sidin sekalian. Ini bahaya, ini bisa meracuni pulang nih kalau tidak dimerdekakan. Ibarat kita biasa pembantu telah diambil sekalian. Tahu dia bahkan jahat. Karena untuk selanjutnya kita tahu belum. Bisa aja tajangal. Ya, jadi orang yang senantiasa berbismillah ini karena mau keracunan, insya Allah aja. Jadi kalau kita makan di warung jangan tadi ingat baca bismillah. Aku nih ada bisi kawan, cuma aku kada umpat. Jadi aku nih bila makan lawan hidin gembung. Bila hendak habis, membuang. Karena ya kok mungkin jakon napakan ya kawannya. Kayaknya makan pulang gembung ke pawadai ke apakah? Isi kita siap buang. Saben kalian kayak itu 3 kali berturut-turut kutakuni. Jakon apa dibuang?
orang bahari aja menasihati aku bila makan di warung atau minum di warung pagi bulan Safar. Jadi warung-warung bahari itu rata-rata kan diracuni orang. Jadi bila makan gembung, kah makan wadai, kah makan apa, kah pokoknya makan apa aja, bila tersisa sedikit buang. Karena racunnya itu tentang penghabisan itu nya. Kenapa tentang penghabisannya? Racun itu selalu menghindar. Jangan makan aku, jangan makan aku, jangan makan aku, jangan makan aku. Terakhirnya ucap, jangan makan aku ini terakhir sekali nih nya. Bila kemakan gini nih, kan keracunan, makanya aku buang aja. Aja kok, maka di dalam hadis Nabi akhiru ta'am barakah. Penghabisan makanan itu berkat. Bertolak belakang aja lawan hadis Nabi nih. Kali tahuam jakawan kedahur soal itu aku orang bahari madahakan. Nah, ini pakai ilmu orang bahari ini. Ya, ini bertandar racun berubah. Ya, bertandar berubah. Bandar-bandarnya gini juga. Lalu kawan tadi suah berjalanan ke rumah kok. Inilah jako wadah ya nyuruh ikam. Kalian makan. Jako bila katahuan kamu mau tampileng. Iya aja kata-kata aja. Baru jako kamu percaya loh aku. Itu kan dua rong aja. Aku hari ini dua rong dari aja. Di rumah kendikan ada aja. Dari aku catok ku bener ya. Berarti sama emang dah kan aku meracuni kan. Mungkin kawan itu sampai hari ini masih mengamalkan lagi nengka itu tak. Ini sudah biasa kan, ya biasa nih lain lawan bisa kan biasa apa belain. Kita tahu ilmunya itu tuh juga, cuma kita kan biasa membuang-buang tak. Nah jadi malam ini kita dapat ilmu dan hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita makan di warung tuh jangan kata Bismillah. Abahnya Gus Durai. Bismillah nih aja kita. Nah apa tadi ayat? Khaddam, apa ngarannya tuh? Hamba sahaya jariyah baisi tuan tah kenapa sarik diri dunia kan mati-mati juga udah selang beberapa waktu ditakutinya kan apa andika kan mati-mati juga makan ikan iku minum iku beri makan racun jasidin aku nih bebaji bismillah bang makan aku bismillah minum aku bismillah ke rumah aku bismillah kan cuma lah lo kota tinggal nih pas intang racun yang kita makan pas tinggal ingat Nabi Bismillah makanya aja Nabi bagagamatan aja makan minum itu bagagamatan aja jadi ingatnya Bismillah jangan bagagasakan pancing-pancingan orang bahari kan suka pancing-pancingan dalam bat Nabi hayamnya kan kisah kita bahari sehimpel nih sehimpel bang sehimpel hayam nih orangnya bertiga. Jadi kawan kata tapi memang gibit juga. Jadi nasi ikong mancing dari itu aja kita habiskan aja. Nah tahu orang mancing. Nah jadi yang lain kan tapi warna aja sudah 2 piring makan kan udah bibit iwaknya. Kali sudah kenyang, ayamnya ada bibit iwaknya. Nah tadi bila lembat makan rupanya mancing kawan. Pas orang ambihan entamnya sepiringan lagi ditumpahnya. Itu akal orang bahari. Jadi ini bakal akal bang orangnya. Akal makali itu wah. Nah jadi 2 sudah hikayat lah. Pertama sitan kurus lawan sitan gemuk. Nah yang kedua kisah orang marah meracuni kada mau manjur racunnya itu berkat hidin babis Bismillahirrahmanirrahim. Ini nyata nih lah asli nek asli benar. Maka bila membaca Bismillahirrahmanirrahim dia sama dengan membaca nang 3.000 asma dan kitab Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan ke muka bumi. Dan diriwayatkan bahwasanya segala makna sekalian kitab yang turun dari langit terhimpun pada Quran dan segala makna Quran pada Fatihah dan segala makna Fatihah itu terhimpun di dalam Bismillahirrahmanirrahim. Dan segala makna Bismillahirrahmanirrahim pada apa tahu bacanya tanggut kok habis ya. Pada lah. Padanya kah? Sepenang ada anu tarusannya. Itu ada tulisan lagi imahnya tak.
Masagalan dere. Kayak itu loh oleh. Bismillahirrahmanirrahim, dan segala makna bismillah pada apa? Tentu ada ujungnya, teman-teman. Ujungnya. Ba alif nanti. Bapak napa? Bapak. Hah? Ba. Silakan. Ba alif sambung. Pada ba. Pada ba. Ya, ya. Ya sudah tak. Enggak kuning ada dak nah. Paknya aja sulteng. Pada ba, baknya ada ya cuma tidak jelas. Jadi tadi diriwayatkan bahwasanya segala makna sekalian kitab yang turun dari langit terhimpun pada Quran. Jadi seluruhnya Injil, Zabur, Taurat, Sohob itu terkumpul semuanya di dalam Quran. Dan segala makna Quran itu terhimpun di dalam Fatihah. Dan segala makna Fatihah terhimpun di dalam Bismillahirrahmanirrahim. Dan segala makna Bismillah terhimpun pada huruf ba. Itu tak. Maka maknanya yang syarak lah. Syarak kah? Yang isyari loh kok. Yang itu isyari misalnya. Iyalah. Nah, jadi semua kitab yang diturunkan Tuhan itu terhimpun dalam Quran. Quran terhimpun di dalam Fatihah. Fatihah terhimpun dalam Bismillah. Bismillah terhimpun pada huruf ba-nya. Jadi Bismillah pun sudah mantap. Kawa Bismillah aja nyaman dah. Sebenarnya Rahman Rahimnya tinggal. Napa tak isyaratnya? Napa isyaratnya? Bikana makana wa biyakunu wa ma yakunu. Ini huruf ba tadi. Huruf ba tadi. Isyaratnya bikana makana wa biyakunu ma yakunu. Dihafali aja. Bikana makana wa biyakunu ma yakunu. Nah, fi'il maudhi lawan fi'il mudhari. Bikana makana biyakunu ma yakunu. Itu makna ba itu. Ini kuat Guru Udin memang ngisahakan ku dengar di dalam YouTube tuh. Artinya dengan aku ada barang yang ada, dan dengan daku ada barang yang lagi akan diadakan. Nah, itu maknanya toh. Tuhan kada? Tuhan. Cuma baknya itu nur Nabi kita Muhammad SAW. Napa tadi? Dengan aku ada barang yang ada, dan dengan daku ada barang yang lagi akan diadakan. Dengan sebab nurkulah, kata Rasulullah, maka diadakanlah barang yang ada dan barang yang lagi akan diadakan. Karena seluruhnya yang ada di alam semesta ini itu dicipta dari nur Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kada gampang mbak itu. Maksudnya bikana makana wa biyakunu ma yakunu. Ingat ya. Jadi napa bahasa kita teh? Dengan daku ada barang yang ada, dan dengan daku ada barang yang lagi akan diadakan. Dan sekalian makna
ba. Nah, terhimpun pada nataknya, yakni titiknya yang di atasnya, yang mula turun di ujung kolam. Nah, titiknya itu Pak. Ba ya itu titiknya itu. Ada ba kan? Nah, titiknya itu. Mulaan sakali kolam itu adalah titik ba. Adalah kok wal qalam dalam Quran surah Al-Qalam. Wal qalam demi pulpen, demi pena. Yang pertama dibikinnya adalah titik yang ada di huruf ba. Karena bahari Quran itu kada ada betitik, apalagi babaris, kada ada betitik sama sekali. Nah, lalu dititiki orang supaya kita membaca. Yang berpanjangan daripadanya oleh khot suratnya, tiada titik yang di bawahnya, ada. Nah, inilah yang diceritakan oleh Guru Udin. Ada ceramahnya Guru Udin itu tentang beliau menceritakan tentang seluruh kitab ada dalam Quran, Quran ada dalam Fatihah, Fatihah ada dalam Bismillah, Bismillah ada huruf ba-nya itu ialah titiknya. Nah, titiknya itu awal kalam. Ada tuh sini nama urtakan. Ya Nur Muhammad tadi. Setengah ulama pada titik yang di bawahnya dan maknanya yang asyari, ya asyari. Apalagi tuh ada jelas pulang. Jim kah? Hah? Oh bahwasanya ada haknya gitu kok. Bahwasanya zat Allah Ta'ala itu nuqtatul wujud. Nuqtatul wujud yang berpanjangan daripadanya oleh tiap-tiap yang wujud. Maka yaitu isyarat kepada wahdatul wujud dan hakikatul Muhammadiyah. Nah, ini kisah ketuhanan. Kisah ketuhanan ya lah. Nah, jadi bismillahirrahmanirrahim ini luar biasa. Pokoknya jar orang Bugis juga kada delawang tuh deh. Nah, jadi oleh karena itu kita mudah-mudahan diberi Allah Ta'ala taufik kawa ma'amalakan bismillahirrahmanirrahim ini. Karena bismillah ini luar biasa pang tadi. Nah, itulah wahdatul wujud, hakikatul Muhammadi, hakikat wujudnya Allah dan Muhammad. Jangan kada ingat kita bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah lah. Kapan perlu bismillah ini diulah amalan. Sehari harus membaca umpamanya 20 kali kah, imbah sembahyang 20, imbah sembahyang 20, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Itu tuh supaya kita membiasakan membaca bismillahirrahmanirrahim. Kayak kita selama ini kan berselawat terus, akhirnya tak bawa-bawa kan. Asana duduk berselawat, asana berdiri berselawat, asana makan berselawat, asana minum berselawat, asana makan berselawat, asana berbaju berselawat. Karena kita sudah membiasakan ribuan. Sekarang kita biasakan bilang bismillahirrahmanirrahim ini supaya terbiasa. Apa-apa tuh bismillah aja. Makanya katakan tempat-tempat yang ada boleh bacaannya itu di dalam jamban dah. Faidah. Nah, ada faidah nih terakhir. Mbaknya habis. Udah ada lagi mbaknya. Kita membaca bismillahirrahmanirrahim, babnya habis. Untung pulanglah kita hadir malam ini. Ini aja Allah Ta'ala menurunkan berkat yang banyak itu di penghujung. Nah, ini di penghujung nah. Hadir pulang kita. Siapa yang hadir untung, siapa yang hadir rugi. Apapun alasannya, ada kawa. Nya ada kawa pang. Kadang kita ada alasan di ujung. Ada alasan di ujung. Nah, kenapa alasannya? Ingat masih kabrar bahari. Orang berkisah, orang tungkal berkisah. Jadi kabrar ini pengajiannya itu kan banyak orangnya, almarhum. Karena kabrar itu alimul alam maju orangnya. Ini bisa pupuan juga lawan ayah Ali.
Jadi beliau ini takawin lawan orang Tungkal. Beliau kan orang Banjar. Takawin orang Tungkal. Guru mangkeh juga. Cuma alimnya itu luar biasa sih ini tuh. Luar biasa deh, Bang. Sampai Syekh Nurdin Marbu tuh kan juga menyambat Syekh kabrarnya. Jadi waktu di Tungkal tuh Sidin pengaratnya membukakan kitab Maulid Simtud Durar Habsyi. Nah, Habsyi Bahari kan Habsyi itu langka, Bang. Tahun 90-an tuh. Langka masih kan? Jadi Akabra ini membawa ke Tungkal. Ramai orangnya, ramai Bang. Ramai. Orangnya belajaran nih. Entah kenapa beliau ini mungkin sudah apakah tahu juga, pokoknya pas belajaran berikutnya tuh hujan deras sederas-derasnya. Deras, Bang. Jadi almarhum guru kami Ustadz Munir, beliau itu kan termasuk Habsyi Indok juga. Jadi Tungkal itu ada Habsyi Indok. Dulu nang guru-gurunya lah Syekh Abu Bakar, Guru Mukni, Guru Ahyar. Kalau kada salah orang ini manggilan aja deh. Itu termasuk Guru Suhaimi. Termasuk lagi guru Ustadz Munir tadi. Nah, jadi orang ini bukan termasuk lagi orang ini apa ngarannya kelompok Habsyi Induk. Saking beberkatnya Maula Habsyi itu di zaman itu, jadi orang ini rami madakan Habsyi. Dulu kada belum begendang nih, belum. Aku sempat pembelajaran kada begendang tuh. Itu sudah nang 2 tahun di Tungkal begendangan dah mulai. Jadi nang kumpulan Habsyi Induk tuh saikong-ikong kadeda nang kada bahajinya berkatnya Maulid Simtud Durar teh. Bahaji beritaan. Mun ibarat bahasa orang lain itu umrah beritaan, itulah. Karena bahari kan asal daftar berangkat. Asal daftar berangkat. Umrah ini lah kan asal daftar berangkat, asal daftar berangkat. Itu Pak modelnya. Jadi malam tuh hujan deras, ujar nang almarhum Ustaz Munir rahimahullah. Perguruanku pertama atau Habsyi itu. Almarhum Guru Munir nih. Sekali yang datang 20-an dari orangnya. Kan hujan deras wajar ya kan orang ada datang. Rupanya malam itu aja almarhum Ustaz Munir kabrane maijazahkan Habsyi. Maka nang hadir 20-an kurang lebih. Udah, sudah selesai malam tabijazahan, berselamatan, ulik isok kan. Ulik. Alim besar nih. Siapa ngarannya? Kabra tadi. Sudah boleh, kan kisah isok berkisahan lawan nang peratusan jumlahnya tadi tuh. Mungkin ribuan sako. Nah, 4 belajaran Habsyi itu awal-awal tuh. Wah, jangan tahu pada belang tabijazahan. Caka ay lagi kan, masing-masing ay bercakaan lagi. Aku aja ngalihai lagi mun padah guru atau bijazahan aja. Nya ada mau bang padah. Ada mau orang pada kita bijazahan, gitu maunya. Nya siapa yang datang aja mun bijazahan. Tuh karena sahaja aku datang kan karena ijazah itu pulang. Apa ngarannya nih? Betuhan ijazah pulang kena. Nah, jadi orang yang pertama majazahkan lawan kami ya almarhum Ustaz Munir. Kiai Haji Abdul Munir, suai ke Pulau Palas. Jadi entok ada suatu tinggal juga tak di hidayat tu setiap hawat. Nah, jadi kita malam ini penghabisan juga nah. Bismillahirrahmanirrahim. Barang siapa membaca Bismillahirrahmanirrahim 21 kali tatkala hendak tidur. Ini dalilnya nang kusambat rajan. Halaman 92. Baris yang 1, 2, 3, 4, 5, 6. Baris yang ke-6 dari bawah di higa. Doa kita kon orang nih, kamu dapat dalil aja. Baca Bismillahirrahmanirrahim 21 kali hendak guring, nah paham? Jadi barang siapa ialah membaca Bismillahirrahmanirrahim 21 kali tatkala hendak tidur, niscaya diamankan akan dia oleh Allah Ta'ala pada malam itu daripada kejahatan syaitan.
Ibarat mimpi itu mimpi bagus. Karena santet kada mau. Karena perang naya apa lagi. Tapi ingat akan ini bismillahirrahmanirrahim ini 21 hendak guring. Pokoknya asal guring baca 21. Asal kepanjangan bismillahirrahmanirrahim, bismillah 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 aja. Pertama napa tadi? Diamankan oleh Allah akan dia pada malam itu daripada kejahatan syaitan. Nomor 2 kejahatan jin. Nomor 3 kejahatan manusia. Jurang tuh kada mau maling. Dan daripada pencuri. Dan terbakar api. Kada mau juga. Itu mau kebakaran tuh saya. Berkat membaca bismillahirrahmanirrahim 21 kali. Banyak benar. Nang ku sampaikan biasanya tuh hanya aman daripada pencuri dan daripada mati terkejut. Kena mau juga cerita kayak mati terkejut, mati pelan-pelan juga dan menolakkan daripada tiap-tiap bala insyaallah taala dengan berkatnya bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi bila hendak guring baca bismillah 21 kali. Bismillahirrahmanirrahim, 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 bismillahirrahmanirrahim. Pertama, terpelihara atau diamankan daripada kejahatan syaitan. Kedua, kejahatan jin. Ketiga, kejahatan manusia. Keempat, kejahatan pencuri. Kelima, kejahatan daripada terbakar api. Keenam, daripada mati takajud. Ketujuh, menolakkan daripada tiap-tiap bala. 7 fadilahnya orang yang membaca bismillahirrahmanirrahim jumlahnya 21. Jangan kurang, jangan lebih. 21 aja. Mentangan pamula langsung 23. Lebih 2 tanggung aja. Mau lagi nya 21 tuh Pang. Ada kuncinya. Bila nya kunci ini kebanyakan rigidnya kada mau terbuka. Bila nya kurang rigidnya kada mau terbuka juga loh. Nah, jadi harus pas 20 siji. 20 siji. Insyaallah taala. Habis saya. Balik pulang kita ke bab berikutnya. Habis bismillahirrahmanirrahim, mudahan kita dibuka oleh Allah hati dan mudahan diberi taufik hati bisa kita dan kawa mengamalkan bismillahirrahmanirrahim ini saking banyaknya keberkahan di dalamnya. Saya jual bismillahirrahmanirrahim ini hari itu menutup pintu neraka, membuka pintu surga lo hari itu nang di ujung dah. Al-babur rabi'u fi fadilatis salat 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bab yang keempat pada menyatakan kelebihan selawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kelebihan berselawat pulang. Kelebihan berselawat. Dan yaitu jika daripada Allah Ta'ala maknanya selawat itu adalah rahmat. Dan jika daripada yang lainnya daripada malaikat dan lainnya daripada mereka itu maknanya ad-doa lah. Kalau dari Allah Ta'ala namanya rahmat. Kalau dari yang lainnya seperti malaikat itu adalah doa ampunan untuk orang yang membaca salawat tersebut. Jadi kalau dari Allah turun rahmat, dari malaikatnya mendoakan mudahan ya malaikat ini diampuni dosa-dosanya. Nah, itu makna salawat dari Allah dan dari malaikat. Dalilnya ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Hai mereka itu yang beriman, mereka itu sholawat olehmu atasnya Nabi dan salam olehmu akan sebagai salam.
Kata Syekh Al-Fasi pada syarah Dalailul Khairat. Ini Dalailul Khairat tuh panjang tuh, kanal tuh, kitab Dalailul Khairat tuh syarahnya. Ketahui olehmu bahwasanya bagi orang yang masalawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam 10 karamat. 10 busaya karamatnya orang berselawat nek. Napa-napa nang 10 ninto. Nih, kita baca kitabnya. So, inya kelebihan ini disampaikan kenapa? Supaya kita itu gemar beramal. Kayaknya mau kata tahu kelebihannya, habang, biru, hijau, coklat lawan oren. Apa kelebihannya tak? Kalau habang Soekarno apa kelebihannya? Banyak. Kalau biru Suryanata bang hijau. Apa kelebihannya? Gula batu, jangan 4 biji. Nah, jadi orang memilih nahabang, anda tahu padilahnya nahabang. Padilahnya apa? Men berbelanja, parakan kagembung 50 biji, mau ada orang 40, lebihan 10. Nah ini karamatnya nih lah, karamatnya orang berselawat nih, apa karamatnya? Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad, sallallahu alaihi sayyidina Muhammad. Selawat dari kita, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Pertama, karamatnya mensolawati akan dia oleh malakul jabbar. Itu yang pertama. Allah menurunkan akan rahmatnya kepada orang yang berselawat. Itu yang pertama. Mensalawati akan dia oleh malakul jabbar. Allah Ta'ala bersalawat kepada orang yang membaca salawat tadi, malakul jabbar. Jadi tadi kita ingat kata kuncinya, Allah menurunkan rahmat. Kalau dari malaikat doa. Nah itu yang kita kan, itu kata kuncinya. Jadi kalau dari Allah Ta'ala kepada orang yang bersalawat, berarti adalah rahmat. Apa arti rahmat? Sayang dan kasih. Kasih dan sayang. Nah ini 10 karamat orang yang membaca selawat tadi. Ini jelas pasti kita kata ada, tetap diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang yang membaca selawat tersebut. Mau dihadir ke hatinya atau kadaka, tetap diberi rahmat oleh Allah Ta'ala. Kalau dihadir hatinya, kadaka hitungan rahmatnya. Tapi kalau dia membacanya itu ria atau karena ada ingin dipuji oleh orang lain, itu diberi oleh Allah Ta'ala berapa? 10. Tetap diberi Allah Ta'ala. Apalagi kita paham ulang maknanya, tambahnya lah khusyuknya. Paham maknanya beda sedikit. Jadi kata Guru Munawar, amun hendak kita khusyuk membaca dan selawat atau yang lainnya, itu harus memahami sedikit-sedikit barang makna daripada bacaan yang kita baca itu. Umpamanya kita membaca qasidah lah, ya imam ar-rusliya sanadi anta ba'dallahi mutamadi fa bidunya ya wa akhirati ya Rasulullah khudh biyadi. Nah kalau kita paham maknanya nyaman benar.
Ya imam ar-rus, hai pemimpin, hai imamnya para rasul. Itu kan maknanya bahasa kitanya nih. Hai imamnya, pemimpinnya, jenderalnya para rasul. Apa lagi? Ya imam ar-rusli, ya imam ar-rusli, ya sanadi, ya sanadi, engkau tempat aku bersanad. Jadi kan sanad keilmuan itu kepada guru, guru kepada guru, guru kepada guru sampai kepada Rasulullah. Jangan kata bersanad. Ada loh kasidahnya juga. Apa kasidahnya itu? Bi Rasulillahi wal badawi wa rijalin min bani alawi salaku fi manhajin nabawi bi Rasulillahi wal badawi. Kita manhajnya tetap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ya imam ar-rusli, ya imam ar-rusli, ya sanadi, anta ba'dallah mu'tamadi, engkau sesudah Allah Ta'ala adalah tempat peganganku. Kepada siapa lagi aku berpegang kepada engkau ya Rasulullah. Nah itu kan maknanya toh. Jadi kalau kita merasapi makna bacaan, makna, nah jadi terasa jadinya hati kita terasa. Nah jadi kalau orang yang paham maknanya, insya Allah itu terasa di dalam bacaannya. Sama juga dengan selawat tadi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kalau kita tahu maknanya, lalu hadir hati, maka Allah memberikan rahmat itu tidak terhitung. Sudah disampaikan oleh para guru-guru kita bahwasanya satu rahmat cukup untuk megah hidup di dunia ini. Apalagi Allah Ta'ala memberikan banyak sekali rahmatnya. Nah itu dari Allah. Yang pertama karamatnya orang yang membaca selawat kepada Nabi SAW. Babnya kita selawat lah malam ini lah. Bab selawat. Bab bismillah habis tadi dah. Panjang juga bab selawatnya lah. Kedua, man syafaati akan dia oleh Nabiullah Mukhtar. Nah, Allah Ta'ala sudah memberikan mandat kepada Nabi kita Muhammad untuk memberikan syafaat kepada seluruh umatnya dan tidak kepada nabi-nabi yang lain. Nah itu berkat selawat tadi. Makanya di antara penyampaian Abah Guru Sekumpul, siapa saja yang membaca selawat 1000 kali dalam sehari, apakah selawatnya salah itu datangnya dari para ulama, selawat yang baik dari Rasulullah atau yang dibikin oleh para ulama, maka orang tersebut matinya kadarakai, jasadnya kada hancur. Ya, jasad kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan jasad kita ini 3 hari biasanya buruk dah. Sudah seminggu tuh tinggal tulang ngeri lagi. Nah, 40 hari ya sudah tuh. Nah, orang yang senang berselawat lagi sanggup sampai 1000 kali dalam sehari, maka diberi karamat oleh Allah, badannya tidak hancur dalam kubur sampai hari kiamat. Yang ketiga, mengikut dengan malaikatul akhyar. Mengikut dengan malaikat akhyar. Akhyar kalau iyalah malaikat yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini mengikut kemana kita pergi, kemana kita tulak, diumpatinya terus. Karena kita rajin berselawat ini. Jadi kalau bisa di perjalanan itu kita berselawat juga. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Yang keempat, menyalahi akan munafikin dan kufar. Orang munafiknya kada betul mau berselawat. Jadi tanda-tanda munafik, dari banyak tanda-tanda munafik adalah yaitu tidak senangnya mereka itu berselawat. Jangankan mereka berselawat, mendengar hajanya kada hendak. Itu orang munafik dan orang kafir. Cerita apa? Nah, jadi salah satu daripada tanda-tanda orang munafik adalah mereka tidak senang berselawat dan mendengarkannya selawat. Jadi hanya orang yang beriman
yang bisa membaca selawat ini digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, menghapuskan kesalahan dan auzar. Auzar itu bahasa Arab, bahasa kitanya adalah dosa-dosa. Menghapuskan segala kesalahan dan auzar, dosa-dosa dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ada selawat yang kayak ini bunyinya nakit, hafalah itu keberatan sudahlah. Allahumma ya Rabba Muhammadin wa ali Muhammadin sholli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin zi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu. Itu tuh kan selawat itu tuh dibaca sekali, malaikat tuh 3 tahun bos saya. 3 tahun mencatat kebaikannya itu aja 3 tahun. Kemudian dosa-dosa yang membacanya itu diampuni, bukan dosanya aja, tapi dosa kedua orang tuanya dihapus juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sekali aja kita membaca ini, maka dicatat kebaikannya itu sebanyak 3 tahun. Dan pula salah satu tanda bahwasanya orang ini berbakti kepada kedua orang tuanya, baik orang tuanya masih hidup atau sudah meninggal. Kalau sudah meninggal kan kita tidak sempat bakti lawan orang tua, jadi lagi hidup nih banyak yang baca selawat, maka diampunilah. Tetap masuk juga berbakti lawan kedua orang tua. Dan hebatnya lagi orang yang baca selawat ini, bukan dia saja yang dikenal oleh Rasulullah namanya, tapi ngaran abahnya juga dikenal oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa ngaran abah anak Aceh siapa? Arba'in. Nah, Aceh membaca umpamanya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Aceh diampuni, Arba'in diampuni. Rasulullah kenal juga. Lawan Aceh karena lawan Arba'in karena kan kedua-duanya karena berkat anak nih membaca selawat. Nabi kenal keduanya. Pak kamu sudah Nabi kenal, nyaman aja. Hari kiamat pinandu sidin kena. Bu saya pinandu. Nabi pinandu nyaman loh kok. Hah? Kita ini tulak jauh. Kemana kah kita tulak? Ada nang pinandu di situ orang. Duit kita ada juga. Nah di kiaunya kita banyak ke warung berkat pinandu. Nah di hari kiamat kada ada kok sih kada ada siapa kan? Kan menolong di. Nah di kiau kita dipanggil. Sini abah mau boe. Nah selamat tam. Berkat kita membaca selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian nomor 6, 10 karamat adalah 10 menolong bagi menyampaikan segala hajat dan autor, ya lah autor. Jadi hajat apakah kita ini? Hajat apakah? Coba diselipkan selawat di dalamnya, diselipkan. Insyaallah dia kalau sudah diselipkan selawat di dalamnya, umpamanya nih, kita melihat nih apa yuk? Orang kan medahkan aku aja karap aja, tapi kita mau kabul juga. Makanya kita melihat tanah. Ada tulisannya itu tanah mau dijual, ya kan? Tanah mau dijual, ukurannya lebar dan panjang sekian. Nah, jadi Allah Ta'ala aja kadang mau mengabulkan doa seorang hamba kalau hamba itu belum lagi menyebut nama kekasihnya. Lalu kita sambat kekasihnya, ya Allah, berkat Rasulullah, berkat Muhammad kekasihmu, aku hendak benar menukari tanah ini. Kabulkanlah ya Allah berkat Rasulullah. Amun tanah itu bagus untuk kita, bagus untuk seterusnya untuk kita dan keturunan kita, tanah ini berkat untuk kita, tuh langsung kabul tuh cita pai. Tapi bila tanah ini kada bagus, langsung kabul juga kada. Paham kada? Paham lah. Langsung kada kabul juga. Karena kita menyebut nama Nabi tadi. Jadi kita menyebut nama Nabi itu kada hendak dengan umatnya ini yang kada baik. Nabi itu selalu terbaik untuk umat. Di manakah beliau begana? Di waktu apakah beliau? Waktu senang kah, waktu susah kah? Tetap beliau yang digenangnya itu umat. Sampai pada ketika beliau hendak wafat, umatnya yang digenang. Jadi kalau kita hendak sesuatu, disandarkan di sana, diselip di situ nama Muhammad, Allah Ta'ala tidak alasan lagi untuk tidak mengabulkan permintaan seorang hamba dan tidak mengabulkan.
Mengabulkan dan tidak mengabulkan. Kenapa? Karena bila dia kabul berarti bagus, bila inya kada kabul berarti kada bagus. Karena diselipkan situ nama Nabi Muhammad SAW sudah. Nah, di situ Bang kita nih kadang-kadang suuzon lawan Tuhan, suuzon lawan Nabi Jepang jamun disampaikan Nabi aja mau langsung. Bukankah itu pahamannya pendek benar. Nabi itu hendak yang terbaik segan kita. Kadang kita mencapai kendaraan, kita hendak benar kendaraannya sudah. Jadi baca salawatnya mau kabul. Amun bagus langsung kabul toh. Bilanya kada bagus kada kabul karena Nabi hendak yang terbaik untuk umat. Alhamdulillah bos. Nah, jadi yang unek-unek yang selama ini mengganjal tuh tak sudah tak apa ngarannya tak buka dah bagi kita. Jadi ngatakan bila kita mohon kepada Allah membawa nama Nabi Muhammad SAW, kita hendak sesuatu, bilanya bagus langsung kabul, bilanya kada bagus langsung kada kabul. Ada juga nangka ini maknanya nah. Jadi sesuatu ini bagus saya. Kita lihat umpamanya lah kita hendak kendaraan, kita kada bisi kendaraan, maka kendaraan ini penting benar segan kita. Kita sebut dan nama Rasulullah di situ. Kada mau kabul juga, umpamanya kendaraan ini kada mau dapat juga. Kada mau juga didapat kendaraan. Padahal kita sangat memerlukan ini kendaraan. Dan menurut kita dan menurut orang lain 40 orang sudah mengatakan ikam ini bagus bisi kendaraan. Tapi nyatanya pas disandarkan nama Nabi Muhammad tetap kada mau kabul juga. Kenapa kada mau kabul? Mungkin Allah Ta'ala ada hendak membawa nama yang suci ini untuk dunia. Gitu pulang putarangannya telah. Amal tak? Masa ngaran yang suci ini dibawa untuk kendaraan dunia masih? Nah yang aku menceritakan malam apa ya? Malam hari Tuhan bibinian minta ceramah pintar benar orangnya. Maksud pintar tuh nya pikiran. Ini orang pintar tuh lain harap pandir. Lo kamu nggak tahu masih? Harap benar lo pandir. Kayak bayang kada tuh ngaran humang. Inya nang orang pintar itu ialah orang yang memikirkan untuk kehidupan akan datang. Itu orang pintar, walaupun pandirnya dari bisa juga. Ini pandir harat, bapak-bapak, ibu-ibu hadirin wa hadirat tajarat semuaan. Harat bapandir, sakalnya amplok juga ujungnya. Beri orang sedikit, jari aku situ aja. Beri orang banyak, tandai aja. Nah, kada kawa. Itu bukan orang pintar. Orang pintar itu memikirkan akhirat. Yang dipikirkannya tuh akhirat, kebersihan hati itu yang disebut orang pintar. Bukan orang pintar itu nang lihai bapandir. Nya kayak orang nang lihai bapandir lah. Lihai bapandir sama-laman. Ayungannya nama nonton gentang aja kan ingat baca Quran. Baca Quran kada ingat, baca salat kada ingat, baca dalil kada ingat, orang menonton nang orang bapandiran ada dapat juga seorang itu paham aja maksudnya tak? Allah Ta'ala kada hendak inya mengabulkan kita itu karena kita ini selalu membawa ngaran Nabi untuk urusan dunia. Itu bang toh makanya Nabi kada Allah Ta'ala kada mau kada cocok ya Tuhan Nabi Muhammad nih sekian. Nabinya hendak aja sudah dipintakan sidina Allah Ta'ala dah ada aja kau hendak Muhammad amun ngaran ikam ini dibawa segan dunia kayak itu keterangannya telah kasih tuh kajiannya pulang dikit-dikit bawa ngaran Nabi dikit-dikit mau Nabi mudahan aja berkata Rasulullah aja mahal New York aja ada tak ada bayi murah ngarannya 26 27 26 sangat itu wae nah masih ada dekiknya bakuyak nior tadi ya pak seharian bakuyak nior ada kawa malah kadang-kadang nang kada begawi itu nang banyak duitnya. Coba pang kita sekali-sekali ya Allah berikanlah hamba keberkahan dengan berkat Nabi Muhammad. Itu aja keberkahan untuk diriku, untuk istriku, untuk anak biniku, untuk keluargaku, untuk orang tuaku, untuk tetanggaku, untuk orang-orang yang berada dalam kuburan yang sekeluarga lawan aku. Terus untuk jami'al muslimin wal muslimat baik yang hidup yang mati. Coba enggak itu kita berdoa lawan Allah Ta'ala nah. Untuk keberkahan aja bertambah bagus saja selesai. Nah ini banglah kita mengkaji salawat nih nah lebih dalam lagi untuk apa sebenarnya salawat itu.
Kemudian nomor 6 menolong bagi yang menyampaikan bagi menyampaikan segala hajat. Hajatnya utamanya dahulu adalah hajat untuk akhirat. Itu aja, mudahan ilmu kita berberkat. Karena dunia ini tetap aja diberi Allah Ta'ala kada minta gan diberi siden. Hinak suah lah kita minta. Ada suah, ada sadarkah kita? Bukan hinak itu luar biasa. Coba kalau sehari ya kata kau hinak lah. Ada sehari lagi sedetik kita kau hinak 2 detik. Jion. Nah itu berkatnya berkat rahmat Allah Ta'ala juga toh. Nya rahmat Allah Ta'ala itu Nabi saikungan sebadanan Rasulullah itu adalah rahmat. Kemudian diganti oleh para sahabat. Tapi kita kayak Rasulullah juga. Kemudian tabi'in. Terus sampai kiamat. Sampai para ulama. Jadi ulama-ulama itu adalah rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah jadi orang bila kata tapi mau para kelawan ulama berarti kan tak tuju di rahmat. Kata tapi mau maraki ulama, ya kata tuju di rahmat deh. Nomor 7, bercahaya dan cemerlang zahirnya dan asrarnya. Zahir bercahaya, cemerlang, asrar rahasianya juga cemerlang berkat selawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini asrarnya rahasia-rahasia, zahir itu ya memang belain malah mohanya orang berselawatnya lengkada tuh belain. Kada sama. Nomor 8, karamatnya orang yang berselawat kelepasan daripada haru-hara negeri dan al-bawar. Sibuk orang memikirkan sembako mahal, minyak mahal, beras mahal, itu ini mahalnya, tenang-tenang aja. Karena diberi kelepasan, diberi kelepasan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala daripada huru-hara negeri. Jadi selama kampung itu mau aja berselawatan, insya Allah aja aman kampung itu dari huru-hara. Terutama diri pribadi dahulu yang selamat daripada huru-hara ini, tenang bawaannya. Hubbu Ahmadin qalbi sakan wal fata alil mu'taman ya aini wa abnaihil husaini wal hasan. Hubbu Ahmadin qalbi sakan, cinta kepada Rasulullah hatinya tenang. Jadi salawatnya kita baca, tingkah lakunya kita umpati juga. Apanya tingkah laku Nabi? Nah, tenang ancap sampai tak kehadrat Rasulullah. Kehadrat Rasulullah artinya tingkah laku Nabi itu apa? Sifat Nabi itu apa? Pemurah, kita umpat juga pemurah. Sifat Nabi itu apa? Murah senyum, kita umpat juga murah senyum. Sifat Nabi itu apa? Senang sidin itu tidak membuang-buang waktu, umpati juga. Nah, ikuti cara-cara Rasulullah. Nah, apalagi sifat Rasulullah ada mudah marah, jangan juga kita mengancap sarek. Nah, apalagi Nabi itu selalu mengutamakan akhirat daripada dunia. Nah, umpati Nabi. Jadi jangan sekedar selawat aja. Ini selawat aja dibilang malamnya kada juga. Nah, itu umpati Rasulullah, itu padlawas juga. Matara hidup nih. Hanyarnya imbah anom kita itu tuha sudah. Hanyarnya imbah hirang putih sudah rambut kita, ya kah? Hanyarnya imbah kita berisi anak, berisi cucu sudah. Hanyarnya imbah hidup banyak matian. Nah, mudahan kita ini diselamatkan Allah Subhanahu wa taala aja sudah. Itu aja doa-doa kita yang terakhir. Nomor 10, apalagi karamat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang membaca sholawat ini. Nah, 9 sudah. Capek banget nih, luar biasa capeknya nih.
Napa nomor 10? Salam daripada Tuhan Ar-Rahimul Ghaffar. Masya Allah, diberi Tuhan salam kepada orang yang berselawatnya kita Pak. Tuhan berkirim salam, diberi salam. Selamat ikam ya Tuhan. Nah, apalagi kabar? Selamat ikam sudah. Apalagi? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad وأشغل الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. Nah, itu dia salawat untuk musuh supaya musuh mundur. Han. Belum apaan lagi, udah digunakannya untuk musuh. Insyaallah lah. Jadi kita berselawat lillahi ta'ala aja sudah. Tahu itu keramatnya. Nah, samalah orang orang Bagawi itu. Juga tahu sudah gajinya, kita Bagawi aja yang terbaik kayak apa caranya Bagawi itu supaya bagus. Masalah gaji itu sudah tahu aja udah. Diberi orang enggak ada lah. Pokoknya Bagawi itu yang bagus. Bagawi dahulu kita. Bekerja dahulu. Kayaknya mengharapkan imbalan itu. Maka kita sudah tahu apabila kerja tidak memikirkan imbalan, kerjanya maksimal, maka Allah Ta'ala juga memberikan kepada orang tersebut maksimal juga. Sama apa maksimal. Jadi gawean apa aja mun ikhlas insya Allah aja, tatap aja, jangankan manusia, Tuhan aja sayang. Ini dikit-dikit mikirkan gaji, gajinya kenal aja 10 karamatnya selawat itu ya. Nah ini bacaannya nangka ini cuma bagus juga kita lah tahu sudah fadilah selawat, fadilah bismillah, fadilah la ilaha illallah lo kari itu leh. Nah banyak pengbab kita nih. Nah. Malam ini bab yang keempat sudah. Kemudian apalagi nih, diberi salam kata dari Allah Ta'ala lah, diberi salam. Masya Allah, untungnya kita lah membaca selawat. Jadi aku berharap benar kita nih, mudah-mudahan kita nih diberi oleh Allah Ta'ala taufik kawa juga berselawat di samping baca bismillahirrahmanirrahim, di samping kita membaca la ilaha illallah, kawa juga kita berselawat lawan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku nih tolong doakanlah sampai saat ini masih lagi kawa mempertahankan 15 sampai 20 ribu sehari. Doakan berseminai mudahan istiqamah sampai mati. Anda baca sallallahu alaihi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi sayyidina Muhammad. Nah, selawat kamilahnya baca 100, selawat nang Jibrilnya dibaca pulang 10 ribu. Udah apa juga ulahan. Apa jualan baca selawat Allahumma sholli. Sampai begawi aja kan di kabun aja lah. Di kabunnya kau aja beribu-ribu selawat di kabun lah. Di rumah bang jam, di rumah guring. Nah jangan sampai kita kurang daripada 1000. Jadi orang itu semakin banyak bebannya, makin banyak selawatnya seharusnya. Ini kadang semakin banyak beban, semakin pulir berselawat. Nah jadi kalau anak seikong tuh paling kurang 2000 berselawat berseminah. Amun anak 2 tuh 3000. Jadi beban itu lebih berat. Sudah banyak biasa anak buah. Abah guru sombol berapa selawat sidin? 250.000. Dalailnya 3 kali khatam, Qurannya 3 kali khatam. Kita berapa? Pertanyaannya, Qurannya ada juga 3 lembar sehari. Karena membaca Quran sahuruf lebih baik daripada berselawat 3000 pulang. Nah, jangan main-main karena kita tidak belum membahas masalah Quran. Cuma Quran ini kita ria membacanya, ria sedikit hilang pahalanya. Kalau salawatnya dibaca, pahalanya pulang. Batahan, untungnya lah. Nangaran anak deh sama umurnya tetap jadi dibari duit. Kalau orang sudah umur melihat kan begini lagi, iyalah. Nah, jadi anak kisahnya kan Rasulullah nih. Kadang memadahkan Tuhan tuh anak, artinya kekasih tadi. Selawat apa tadi? Selawat nang Allah, Allahumma ya Rabbi Muhammadin wa ali Muhammadin dibaca juga sehari barang sekali. Pagi sekali, petang sekali.
Kemudian apalagi dan lagi katanya tersebut di dalam Hadaikul Anwar. Jadi alhamdulillah sampai situlah. Wallahu a'lam bissawab. Maaf Pak Samsul, Pendra ya. Nah, kita teruskan aja dulu. Artinya malam ini kita kedatangan tamu nih. Ada tamu sekaligus jamaah musafir. Apa? Manajer ya apa ngarannya? Ada ingat ngarannya nah, apa ngarannya tuh? Yang memimpin kita lah si Pak Indra nih. Direktur beliau nih Pak Samsul ada juga alhamdulillah hadir. Mudah-mudahan kita bertahan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keselamatan dunia sampai negeri akhirat. Amin Allahumma amin. Wa ila hadratin Nabi Al-Fatihah.